Hai. Assalamualaikum teman-teman. Salam. Kembali lagi di Dakdikduk bersama saya Hardi. Bayu. Saya masih Mamang Wardi. Nah, Lama ini banget di sela-sela libur. Oh ya, kita belum ucapin minal aidin. Minal aidin ya buat Minal teman-teman aidin, semua. Mohon wal maaf aidin. lahir batin. Mungkin ada konten-konten yang menurut kalian tidak berkenan, kami mohon maaf. Oke, itu aja. Nah, kira-kira temanya apa nih Mas sekarang Mas? Ngomongin. Kayaknya temanya AC, khususnya kompresor. Karena Oh, paling benar-benar. banyak pertanyaan ya. Sama pas kemarin kan banyak teman-teman kita yang mungkin mudik itu kan butuh AC juga kan di jalan panas mau gimana itu Kalau cocok ya. cenderung sih mobil tua tuh aslinya anget-anget. Menimbulkan kehangatan gitu. lebih bakar ke heater ya daripada AC. Oke, sebenarnya mobil Starlet kotak atau kapsul itu AC-nya itu pakai tipe apa nih? Aslinya masih tipe piston, Piston. sebenarnya masih piston. Masih seperti piston. Ini kan contohnya kayak gini nih, tapi yang 13 Oh ini yang seri J13C ya? 13C 1300. Piston. HFC 13C. Oke. Ini mau pakai yang 15 ya bisa gede, cuman ya bikin berat, boros. Kalau yang ini tipe apa nih Mas? Itu rotari kalau nggak salah itu bawaannya serinya 4 EFE, 4 FTE ya. Motor ini bawaan injeksi, Pak. Corolla juga pakai. Corolla itu yang versi luar pakai. Tapi mirip-mirip kayak Avanza atau yang mobil sekarang nih Mas, lebih kecil nih. Yo kalau Avanza sebenarnya masih piston, bukan rotari. Salah loh teman-teman kalau ngomong Avanza itu rotari. Piston. Terlepas dari isinya ya, karena kan kalau yang rotari kan di dalamnya kayak bilah-bilah pisau gitu ya. Tapi kalau yang piston ya memang pure piston. Nah, teman-teman, saya kurang tahu ya pasti apa enggaknya. Sebenarnya untuk membedakan itu kalau dari luar, ini nih, ini kan kalau piston itu ada 4 ruas, udah bagian nih. Itu 2, 3, 4. Kalau rotari 3, 1, 2, 3. Tapi ini untuk apa ya? Untuk ini aja. Apa saya juga nggak berani meyakinkan itu pasti rotari kalau nggak kita buka gitu ya. Tapi rotari rata-rata 3 bagian. 3 bagian. Entah mobil-mobil sekarang juga sama 3 bagian. Tapi kayaknya kan kalau kita dengar kan sekarang lagi ngetrennya kan pakai kompresor mobil Xenia atau Avanza gitu Mas. Buat mobil-mobil tua gitu. Ini Starlet. Ya, banyak Khususnya yang Starlet. diaplikasikan di Starlet juga ada gitu. Kan kita Starlet. Oh iya. Ya, apa memang bisa secara PNP atau apa? Bisa sebenarnya kalau dibilang PNP ya enggak ya, karena memang desainnya juga buat mesin dan mounting berbeda ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai Avanza ya kompresornya pakai Avanza, magnetic clutch-nya itu nyari yang ruasnya lebih panjang, jangan pakai punyanya Avanza. Avanza itu 4 PK. Avanza apa PK, tapi dia pendek mas, Pendek. pendek. Bisa pakai punyanya Terios. Oh, berarti yang banyak garis-garisnya ini apa? Sebenarnya dia bukan banyak PK-nya enggak, tapi dia lebih menjauh dari bodinya kompresor gitu loh. Oh, Setidaknya dia lebih mendekatin punyanya Starlet, karena harapannya kita kan nggak mau ngerubah bracketnya kan. jadi di sini nih teman-teman nih. Ini kan di sini ada magnetic clutch, Magnetic pulley, ada pulley lagi ini ada magnetic clutch-nya. Jadi jarak ini sama ini harus mendekati punya Starlet ya. Karena kan kita mau mempertahankan bracketnya, kita kan bracketnya yang ke blok mesin kita mau pakai punyanya Starlet, ya kan. Kebetulan punyanya Avanza itu tanpa ngerubah kita bisa pakai, cuman hanya 3 baut yang keikat, satu sisi nggak keikat, nggak ada masalah, kuat aja gitu loh. Cuman posisinya di sini kalau kita pakai punyanya Avanza nanti nggak akan center sama pulinya krek as, terus pulinya power steering. Nah kita cari yang Terios yang paling mendekati itu. Paling mendekati. Terus untuk itunya Mas, pipa pipingnya ada perubahan Oh juga? iya benar pakai pipa, karena kan mountingnya ini beda ya Posisinya ya? posisinya. Jadi Jadi kita ada beli perubahan. sekalian beli nipple-nya, Beli nipple. pin out-nya, nanti ya
bawa ke tukang AC buat dipres atau dilas lagi. Nyesuaiin. Disesuaiin. Kalau untuk kondensor sama ya. Kondensor sama. Nah, ini kan kondensor mobil lama kan R12 nih Mas. Nah, yang ini kan kondensornya kan kalau Avanza R134. Nah, itu ada masalah. Selama ini nggak ada masalah. Masih Jadi gimana dipakai. lagi? Udah nggak ada kan R12. Iya, maksudnya kan Iya. barang lamanya kan R12 tuh gitu. Nggak apa-apa. Sama di EPAP-nya kan juga beda kan? Iya beda. Sebenarnya yang menandakan R12. itu sebenarnya kayak nipel-nipelnya, ring-ringnya beda. Koneksi-koneksinya lah sama diameter pipanya mungkin. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau, kira-kira berapa pasarannya? Dan berapa lama pengerjaannya? Berapa lama pekerjaan? Itu yang penting. Sebenarnya kan cuma sarannya buat teman-teman terlepas mau pakai Avanza atau mau pakai piston itu menurut saya sama aja. Mau pakai orinya ya? Iya, karena kalau pakai piston, sama-sama piston ya, pakai punyanya Starlet itu kita nggak usah beli magnetic clutch, nggak usah bikin piping baru, iya kan? Artinya kita tinggal beli kompresor only aja udah langsung jalan. Gitu. Nah kalau kompresor itu tadi kita kan harus Avanza ya, kalau Avanza harus diubah. ya, Avanza. Artinya costnya lebih tau. Hmm. Nah, kalau kita suruh pasang, Avanza itu lebih. Kalau dibilang Dingin nggak dingin? Kalau dibilang kompresor Avanza itu enteng ya, entengnya bukan karena ini ya. Oh iya, karena memang bodinya dia kecil kan. Oh, pistonnya lebih kecil. Kapasitasnya juga nggak segede buat yang piston bawaan Starlet. Anggaplah kalau apple to apple sama-sama baru nih. Kalau saya rasa performa kompresornya punya Starlet lebih cepat dingin. Gitu. Oh, Kan karena selama ini teman-teman membandingkannya kan iya, yang betul. punyanya Starlet yang udah rusak Udah usang, diganti punyanya Avanza yang lebih baru, Baru. ya otomatis ya lebih dingin yang baru. lebih dingin yang baru gitu. Ini kan ya kurang lebih dari pengalaman ya, cuman ya kompresornya Avanza kan juga macam-macam ya. Kalau dari sisi ini Mas, maksudnya di servis sama beli baru itu menurut Mas Mamang bagus mana? Kalau misalkan kita ketahuan nih ngorok gitu loh, gitu lah, mau kompresornya udah remah, ngorok gitu, ada bunyi, nah itu lebih baik di servis apa kita beli baru mending sekalian? Kalau dari sisi mekanikal ya. Kalau ngorok itu kan rata-rata aus ya, makanya ditandain di oli sama freonnya itu warnanya pekat ya, keabu-abuan gitu loh. Artinya ada yang aus kan. Kita nggak tahu ausnya itu aus di pistonnya, di gundunya, atau di linernya atau silindernya si kompresor. Cuman kalau yang kena itu udah female-nya, silindernya, yo nggak akan bertahan lama walaupun yang si pistonnya baru, gundunya baru. Karena rata-rata selama ini servis itu hanya ganti pistonnya aja sama gundu-gundunya. Ya, kalau saya waktu itu servis ya maaf ya, bukan di gimana baru di tukang AC gitu kan, karena spesialis AC kan. Ya 2 bulan udah nggak dingin lagi. Iya. Pertama udah biayanya mahal, ngulang-ngulang lagi gitu. Ya paling kalau teman-teman masih adem, biasanya kita saranin walaupun bunyi ya udah pakai aja terus sampai udah gak adem baru ganti gitu ya. Dengan ganti ya berarti ya. Kalau dia lebih mendingan ganti. Tapi kalau ibaratnya dia servis itu karena rembes kan bisa jadi tuh, ya, rembes bocor, kayak bocor. kemarin kan bocor di sil-silnya, ya itu cukup diganti sil aja, cukup nggak ada Sil masalah. di kompresornya ya. Mm-mm. Jadi sil ini sih sebenarnya cuman ada dikit ya, maksudnya di sini doang ya, di lubang-lubang ini aja ya. Sil mana nih? Sil Sil kompresor ini, ini sil. aja. Apa Sil sih? body orek, sebenarnya oreng-oreng aja mas. Oh, Ini oreng, Pas tadi. ini oreng, ini oreng. oh. Di dalamnya ada piston. Oh dalamnya piston sama gundu. Piston. Nah, ini satunya rotari. Kalau rotari memang adem ya, karena rotari itu enggak, kalau piston kan langsung padat ya. Beda kalau rotari itu enggak, pelan-pelan dia mas. Makanya dia itu begitu AC on enggak langsung hentak tenaga mesin gitu loh. Oh gitu. Jadi pelan-pelan dia baru. Ini untuk di mobil lama kayak Starlet apa kotak apa itu bisa diaplikasikan?
Bisa, cuman konsekuensinya kita harus pakai bracket aslinya dia. Oh, beda. Walaupun sama-sama dipakai di Starlet ya. Karena mountingnya itu jaraknya beda sama yang piston. Piston tuh lebih gede kan. Gede. Jadi bracketnya aja. Tingginya beda. Plus beli sama itu ya, apa namanya? Magnetic clutch-nya. Tingginya sama. Kalau tingginya lah. Itu pilihan sebenarnya. Kalau dibilang Avanza lebih dingin, menurut saya juga enggak juga sih, karena kalau dingin enggak itu tergantung performa si AC, karena AC itu kan nggak hanya cuma di kompresor, Ya, bisa jadi ada kondensor, ada evap. ada ekspansi kayak gitu. Ada fan. Ya kalau teman-teman mau ganti kompresor ya kita saranin sekalian turunin semuanya ya, jadi kayak kondensornya di flushing, dibersihin, evapnya juga sama, ekspansi valve diganti, terus ekspansi itu vital lebih baik diganti yang ori yang bagus, terus sama oreng-oreng semua ganti, rusak nggak rusak Ya, sama karena receiver dryer, filter kan dia lu ada pengalaman nggak soal AC. AC? Orang ngerebes-rebes dong. Oh, rebus. Ya kan lo dari baru mobilnya kan belum ganti kompresor ya? Belum. Tapi udah bunyi. Udah bunyi. Sekarang udah kilometer berapa? 98.000 loh. Ntar mau ganti sih. Mereka mau ganti nih. Berapa? Mau ganti apa? Avanza kan atau? Ini aja. Oh, balik lagi. Yang aslinya aja. Yang aslinya. Biar PNP. Nggak banyak keluar duit juga Bener. ya? Adem kok. PNP mah kan cepet, makanya tinggal pasang, isi preon, selesai. Kalau Avanza kan nginep, ya nggak nginep ya? Enggak juga sih sebenarnya, tergantung kalau teman-teman. Kalau harga kompresor mas, kira-kira nih yang Starlet aja deh, yang bawaannya itu mulai berkisar. dari berapa? Avanza lebih mahal mas, karena kan harus kita beli magnetic clutch ya. Enggak, maksudnya yang buat Starlet aja, Starlet, pakai Starlet. Starlet aja. R apa? 13C. 13. Kan dia kan ada yang 1,1, ada yang 1,2. Oh, ada beragam ya? Ada beragam. Itu harganya. Harganya beragam. Oh, satu. Sekarang banyak kompresor tuh yang Full apa ya, gear. saya juga nggak tahu apa ya, ada beberapa merek. Saya udah bilang sekarang juga banyak. Dan kemarin saya beli kompresornya Outlander aja, nomor 2 rotari, harganya 3 jutaan, cuma umur 4 bulan. Outlander. Akhirnya saya ganti pakai kompresornya rotarinya Starlet, aman. Jangankan kompresornya Starlet di apa? Avanza dipasang Starlet, kompresor Starlet bekas saya pasang di Outlander Mitsubishi. Kata Mitsubishi bisa di Itu dia. acak-acak. Nah sekarang di bengkel resmi tahu berapa pasang kompresor? 16 juta, apa nggak bikin miskin? Coba. Kan sesuai harga mobilnya, dia berapa persennya kan gitu. Sesuai orangnya. Ada yang mau Tapi gara-gara itu saya bikin konten itu di DAC channelnya. di channel DAC, banyak orang nanya. Tapi Outlander mah bisa pakai kompresornya, dia butuh apa namanya, bodi yang kecil sebenarnya. Bisa pakai Avanza kayak bisa. Oh, nggak harus rotari juga ya? Nggak harus rotari. Udahlah, kita mah nggak mau dimainin mobil, kita kan yang mempermainkan mobil. 16 juta loh. 16 juta kok, Gila. benar mahal banget. Tapi yang orinya buat Starlet mas yang 13 itu rata-rata di harga berapa? Kan orinya kan nih Kayaknya sekarang yang kalau yang ori-ori bener Jepang udah Ah. nggak ada deh. udah nggak ada. Denso. Di Jepang, ya? Saya kemarin di Denso juga nanya udah nggak ada. Oh, Densonya Kalau masih. kondensor masih ada, evap masih ada. Ini di Indonesia. Iya, Iya, pabrik Denso banyak di Indonesia. Iya. kan license. Jadi kalau kayak gini-gini berapa dia? Di Indonesia gitu berapa? Itu 1,2, 1,4 lah. Dengan Denso ya, bukan full gear ya. Denso Coolgear juga, Coolgear Denso juga. Banyak sama. macam-macam. Dia kan dapat desain. Jadi kalau teman-teman beli Denso yang Tanggal lokal itu kardusnya Coolgear, Oh gitu. Baru tahu gitu. bukan mereknya Coolgear di sini dia. sama sistemnya semua. Yang penting itu yang paling kalau kita ganti kompresor yang di note itu perangkatnya semua itu harus di refresh biar umurnya panjang. Nah, Kita ganti kompresor beberapa, ya udah teman-teman awet-awet. ini kan lo kompresor masih orinya nih. Oh, ini. Pengalamannya gimana nih buat jaga supaya awet umurnya? Sistem AC. Sering ganti oli. Oli apa nih? Oli Oli freon. freon. Oli freon. Betul. Jadi buat biar teman-teman biar tahu kan. Jadi kalau mau awet kita harus rajin cek
sistemnya sama ganti olinya ya. Olinya. Oli. Jadi ganti oli kan ganti front berarti kan? Ya. Sekalian. Itu berapa tahun sekali kira-kira? Berapa ya? Kalau udah dirasa kurang enak aja, Iya, itu kurang kan dingin ya. kurang iya benar. Gitu doang sih. Tapi masalahnya sebenarnya bukan masalah performa AC kalau teman-teman itu. Hmm. Instalasinya acak-acakan. Memang itu kan. Bengkel AC itu sembarangan ya instalasi sekarang ya? Ya kita nggak bisa ngomong gitu ya. Artinya kan bengkel AC kan rata-rata memang taunya dari nggak adem gitu kan. Iya, betul. Tapi kan untuk memahami sistem starlet itu kinerjanya seperti apa sih gitu kan. Ya mereka nggak menguasai itu gitu. Jadi begitu ada masalah baru, taunya ya udah di jumper aja. Berapa kasus ya kayak kita sebenarnya Starco itu udah Starco kan canggih, kita udah ada modul AC. Ya yang bisa digeser-geser levelnya sesuai kemauan kita. Kalau kadang rusaknya mungkin di relay fan aja karena nggak nemu atau istilahnya nggak nemu, gampang aja sama dia dipotong, ganti termostat kijang kan, yang cuma on off Iya. yang bisa jadi siang kurang dingin, malam kedinginan. Iya. Oh, iya. Itu baru itu. Kedua kayak kapsul tuh paling banyak ya. Ini kapsul nih. Kapsul itu kan kondensornya panjang. Jadi ketika AC on, kondensor fan itu nyala, Kipas. radiator fan nyala. Nah. Tapi orang concernnya kipasnya pelan gitu kan, Oh iya. lemah. Ah. Kalau orang nggak tahu, bisa aja udah kipasnya lemah, ganti motor gitu kan. Padahal sistemnya memang seperti itu. Nanti pas dia udah capai suhunya baru dia. Betul. Harapannya apa? Dia tidak terlalu banyak memakan Daya. daya listrik gitu kan. Tapi begitu pressure freon sama temperaturnya aktif, dia langsung kenceng. Itu. Nah, yang banyak itu karena nggak ngerti, fan-nya dikasih relay, diambilin signal dari kompresor, kasih relay langsung ke aki, langsung kenceng. Jumper itu yang bahaya. Iya, akhirnya apa? Boros. Main relaynya kena, terus sekringnya juga kena. Ya memang akan lebih adem, pasti lebih adem. Cuman kalau kita kan kalau kembali ke sistem aslinya itu, ketika ada masalah ya dicari masalahnya di mana. Gitu. Ya kemarin juga ada yang di grup Facebook dia komen, dia nanya itu sama saya soal AC itu kan. Ya dia dipasangin tambahan kipas, malah box sikringnya ada yang lemah, ada yang waktu itu kan. Iya. Yang box sikringnya malah kebakar tuh, yang AC igniter itu kan, AC itu. Nah itu Ya, mungkin kan? karena ada modifikasi ya Jumper ya. di jumper. Jadi sebenarnya teman-teman, mobil itu juga udah didesain ya, sebagaimana sistemnya tuh udah bener. Cuma kan karena ketidaktahuan kita atau ketidaktahuan yang eksekusi, jadi main asal aja gitu. Yang penting Memutus ya, yang penting tujuannya tercapai, pengen dingin ya, yang penting dingin udah. Kayak tadi ada yang baru kesini kan benerin AC. Kan kalau dia kan masalahnya heaternya katanya putus terus kan, katanya udah beberapa kali pindah bengkel gitu kan, katanya gitu, udah ganti main relay gitu. Ya kalau nggak salah sempat nanya Mas Hari di channelnya juga ya. Iya, tadi ya kalau mobil udah bekas-bekas kebakar itu kadang di rumahnya kan juga udah nggak proper lagi gitu. Kalau yang masih bisa selamatin, tapi solusinya tadi coba kita balikin lagi ke jalur standarnya dia gitu loh. Makanya kabel yang ada di dalam dashboard itu kalau memang udah ganti termostat, ya udah kita bikin ringkas biar nggak terlalu banyak kabel berseliweran gitu. Jadi teman-teman kalau ada masalah wiring juga bisa mampir sini. Boleh. Dikembalikan lagi wiringnya standar. Balikin. Jadi emang modifikasi yang kita lakukan juga harus lihat konsekuensinya juga gitu. Jangan sampai kita ambil sistem bypass segala macam malah merusak sistem yang lain gitu. Betul. Intinya kita harus paham, ngerti basic logic dia Sistem dibuat gitu tapi ya. Jadi gitu, modifikasi nggak apa-apa, bagus karena kita ingin mobil yang didesain pada zaman itu ingin tetap survive di era sekarang gitu. Sah-sah aja, nggak ada masalah. Modifikasi nggak terlalu merusak kok. Oke teman-teman, rasa gitu aja ya. Gimana? Ada pertanyaan, ada komentar, nanti bisa tulis di kolom
komentar. jawab. Nanti yang jawab rame-rame lah. Kalau bingung Jangan bantuin, jangan. nggak di bawah nanti saya kasih deskripsi nomor telepon di AC. Udah, jawabnya udah AC aja. Kasih, Oke, gitu aja. Assalamualaikum. Salam. Apalagi